Hasnaini mengaku dibujuk Hasyim Asy'ari dengan dalih akan meloloskan Partai Republik Satu jadi peserta pemilu 2024. Lalu terjadilah pelecehan seks. Apalagi berbicara soal KPU, berbicara soal politik, itu sangat rentan sekali hoax, sangat rentan sekali penyerangan-penyerangan tak berdasar. Makanya kita harus objektif dan harus skeptis terhadap berita-berita yang bertebaran hari ini, termasuk soal penyelewengan ataupun pelecehan seksual terhadap Hasnaini. Kalau misalkan bicara soal perkataan dan perbuatan, saya ragu. Saya ragu karena ya koruptor itu biasanya cuma berbohong aja. Berbohong, mencari viral, mencari sensasi agar namanya naik, itu sih menurut saya. Bukan saya tidak peduli terhadap pelecehan seksual, bukan. Tapi orang yang berbicaranya ini adalah orang yang tidak layak dipercayai. Ini bagian daripada politik aja, drama politik. Jadi saya melihatnya sih seperti itu. Makanya ya kita saksikan aja, lihat prosesnya seperti apa. Saya melihat ini adalah sebuah rekayasa politik untuk menjatuhkan Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya dan selamat datang kembali di channel catatan isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, kembali lagi di konten politik. Kenapa politik? Karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Oke. Teman-teman, di video kali ini ada beberapa berita yang menarik sebetulnya untuk kita perbincangkan. Namun pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf, kemarin beberapa hari saya tidak upload video karena memang ada kendala, komputer saya sedang mengalami kerusakan, jadi tidak bisa upload video. Namun ke depan saya akan rutin upload video, minimal satu video satu hari. Oke sahabat-sahabat, berita hari ini diawali oleh wanita emas yang menyerang Ketua KPU RI yaitu Hasyim Asy'ari. Dugaan pelecehan seksual ini terjadi dan sudah dilaporkan oleh Farhat Abbas sebagai pengacara pribadi korban pelaku pelecehan seksual. Diduga ini. Namanya Hasnaini. Dan saya akan menceritakan lengkapnya beritanya di video kali ini, dan kita langsung saja menuju beritanya. Nah, di sini ada berita juga dari Harian This Way. Ketua KPU kena gigitan mati si wanita emas. Nah, jadi teman-teman, saya ingin bercerita latar belakang awal mula kasus ini bermula. Jadi Farhat Abbas dan Hasnaini ini merupakan kawan baik. Dan juga Farhat Abbas merupakan pengacara pribadinya dari Hasnaini. Hasnaini itu adalah ketua Partai Republik Satu. Dan saya mencoba mengingatkan sahabat-sahabat, Hasnaini itu adalah koruptor. Terus pernah kasus video viral yang dibawa ke mobil, digiring, dan dia kayak teriak-teriak gitu di kursi roda ketika dimasukkan ke mobil. Nah, itu Hasnaini pada waktu itu. Dan juga pada waktu itu statement dari Farhat Abbas itu dia mengidap depresi. Ada cuplikan dari Farhat Abbas yang menyebutkan bahwa Hasnaini depresi pada waktu itu. Dan ya kita akan lihat secara objektif kasus ini. Pertama, kita bacakan ya. Tudingan itu diunggah di akun Twitter Bos Purwa. Bentuk video dalam wawancara Hasnaini dengan pengacara Farhat Abbas sangat jelas. Hasnaini mengaku dilecehkan seks oleh Ketua Umum KPU Hasyim Asy'ari. Mbak Naini, ini sekedar pelecehan atau barangnya masuk, katanya. Lalu ya masuklah mas, kata Hasnaini. Jadi ini sebetulnya juga masih absurd, masih abstrak. Apakah ini yang masuk tuh barang betulan atau ini adalah analogi dari hubungan intim? Saya juga ini masih abstrak sekali. Nah, jadi ceritanya Ketua KPU ini dilaporkan oleh Farhat Abbas pada tanggal 22 Desember.
membuat satu laporan tentang asusila dan etik tepat di DKPP sebagai satu badan yang punya tugas untuk menyidangkan pelanggaran etika yang ada bagi penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu. Ketua DKPP Hedi Lugito dikonfirmasi Jumat 23 Desember 2022 memastikan laporan pelecehan seksual Ketua Umum KPU Hasyim Asy'ari terhadap Hasnaini Muin sudah diterima, sudah masuk, sudah diproses sesuai prosedur DKPP. Namun sekarang ada 40 pengaduan di berbagai daerah kepada DKPP. Laporan Hasnaini masih harus antri menunggu giliran, itu katanya. Hasnaini mengaku dibujuk Hasyim Asy'ari dengan dalih akan meloloskan Partai Republik 1 jadi peserta pemilu 2024. Lalu terjadilah pelecehan seks, tepatnya dugaan hubungan seksual Hasyim dengan Hasnaini. Ini masih dugaan, kita masih menjunjung tinggi praduga tak bersalah. Sehingga kasus ini kita harus melihatnya sebagai dugaan pelecehan seksual. Masih dugaan ya teman-teman. Karena saya juga tidak mau di-prank lagi. Saya juga tidak mau di-prank lagi oleh berita-berita hoax. Jadi belakangan ini sempat banyak sekali berita hoax bertebaran sehingga saya juga tidak mau terjebak terhadap itu. Apalagi berbicara soal KPU, berbicara soal politik, itu sangat rentan sekali hoax, sangat rentan sekali penyerangan-penyerangan tak berdasar. Makanya kita harus objektif dan harus skeptis terhadap berita-berita yang bertebaran hari ini. Termasuk soal penyelewengan ataupun pelecehan seksual terhadap Hasnaini. Kamis 22 September 2022, Kejaksaan Agung menetapkan Hasnaini Muin tersangka perkara korupsi dan penyelewengan dana milik PT Waskita Karya. Apalagi kita tahu ini adalah tersangka Hasnaini ini. Jadi kalau misalkan bicara soal perkataan dan perbuatan, saya ragu karena ya koruptor itu biasanya cuma berbohong aja. Berbohong, mencari viral, mencari sensasi agar namanya naik, itu sih menurut saya. Karena apa? Karena waktu saat penangkapan Pak Hasnaini juga itu terjadi drama bahwa Farhad Abbas menilai bahwa Hasnaini itu depresi, Hasnaini mengalami gangguan psikis sehingga ini tidak boleh diproses dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai catatan merah pada Hasnaini. Kenapa saya skeptis terhadap berita ini? Bukan saya tidak peduli terhadap pelecehan seksual, bukan. Tapi orang yang berbicaranya ini adalah orang yang tidak layak dipercayai. Jadi kita tunggu saja updatean berikutnya. Namun ini direspon oleh banyak sekali politisi, termasuk Komisi 2 dugaan asusila Ketua KPU ke Hasnaini bukan ranah DKPP. Menurut Komisi 2 ini katanya harus dilaporkan ke kepolisian atau ke Polri gitu. Lalu DKPP verifikasi dugaan Ketua KPU asusila ke Hasnaini, wanita emas. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa prosesnya itu masih antri, harus menunggu antrian ya, karena ada 40 laporan lebih. Lalu KPU usai wanita emas ungkap dugaan asusila. Kata Ketua KPU nih, saya mengikuti proses pengaduan DKPP tersebut. Jadi masih memantau proses dugaan asusila yang diterima dari Ketua KPU. Hanya Hasyim memastikan mengikuti proses pengaduan yang diterima DKPP. Jadi ini bermula dari cerita Hasnaini yang mengungkap dugaan pelecehan itu lewat sebuah video wawancara antara dirinya dengan Ketua Umum Partai Pandai Farhad Abbas. Juga di sini riuh dugaan asusila ke Hasnaini, wanita emas, dijawab Ketua KPU. Jadi sangat viral sekali berita ini. Saya juga mempunyai analisa bahwa Ketua KPU ini sedang diserang. Hampir sama seperti kasusnya soal Partai Umat yang menyerang Ketua KPU, yang menyerang lembaga institusi, bahwa ini ada semacam kekuatan besar yang akan menghancurkan Partai Umat katanya. Ini bagian daripada politik aja, drama politik. Jadi saya melihatnya sih seperti itu. Makanya ya kita saksikan aja, lihat prosesnya seperti apa. Nah sahabat-sahabat, kalau kita lihat juga latar belakangnya si Hasnaini ini,
2005-2006 dia wakil ketua Himpunan Pengusaha Muda Kosgoro. 2008 menjadi wakil bendahara umum Partai Hanura. 2009 jadi ketua Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan. Pernah mencalonkan diri jadi wali kota Tangerang, gagal. Juga mencalonkan diri gubernur DKI dari Partai Demokrat, tapi kemudian Partai Demokrat mengajukan calon AHY dan Sylvia, gagal pula. Lalu dia dijuluki wanita emas karena mendirikan Partai Emas, singkatan Era Masyarakat Sejahtera. Musyawarah pendirian Partai Emas digelar di Kemang Timur. Ini 11 Juli 2020. Terus Hasna ini jadi ketua umum. Jadi itu track record dari Hasna ini yang saya ragukan omongannya, karena ya kita berbicara latar belakangnya, terus juga historisnya dia sebagai tersangka korupsi. Jadi saya ragu untuk mempercayai ini terjadi. Kalau sekedar komunikasi itu hal yang wajar lah ya, karena sebagai ketua partai, lalu Hasyim Asy'ari sebagai ketua KPU, sehingga wajar kalau komunikasi ini terjadi. Tapi yang nggak wajar itu kalau misalkan ada hubungan intim. Saya meragukan itu terjadi. Nah, kronologi itu, tuduhan Hasna ini bukan pelecehan seksual, sebab pelecehan seks terjadi tanpa persetujuan korban. Tak terjadi akibat paksaan disertai ancaman kekerasan, itu diduga zina suka sama suka. Tudingan Hasna ini terhadap Hasyim disebut seksual bribery alias suap seks. Biasa terjadi pada suatu urusan. Si pemegang kuasa urusan tersebut membujuk calon pemohon urusan untuk berhubungan seks agar permohonan dikabulkan. Jadi konteksnya ini adalah wilayah suap patron klien. Ini bahasa Spanyol katanya secara epistemologis, berarti seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang, dan pengaruh. Sedangkan klien berarti bawahan atau orang yang diperintah, yang disuruh, yang memohon. Jadi ini seperti kasusnya dosen dengan mahasiswa yang ingin mendapatkan nilai baik. Ini hampir mirip lah, karena kasus seksual bribery ini konteksnya seperti itu katanya. Seperti kata Junimart, perkara ini semestinya dilaporkan ke Polri untuk tindak pidana zina. Tapi tudingan tersebut juga masuk wilayah KPK karena ada unsur suap. Sangat jarang kasus seksual bribery ini terungkap di dunia, yang tahu cuma pelaku dan korban. Keduanya pasti enggan mengungkap karena malu. Hasna ini pada posisi tahanan korupsi. Posisinya tidak bagus, karena itu sekalian menggigit orang yang dirasa pernah menyakiti dia. Gigitan tersebut bisa mematikan karir yang tergigit. Dan menurut saya Hasyim Asy'ari gak bakal tergigit sih, karena masyarakat sudah tahu track record dari Hasna ini. Dan saya juga lagi memantau ini apakah betul-betul terjadi, apakah enggak. Nanti kita akan melihat bukti-buktinya sekuat apa sih. Yang katanya di video itu sangat kuat, cukup untuk membuktikan katanya bahwa Hasyim Asy'ari ini adalah pelaku pelecehan seks terhadap Hasna ini. Yang perlu jadi bahan pertimbangan adalah kenapa ini dilaporkannya enggak ke Polri, kenapa ini dilaporkannya ke DKPP. Padahal banyak sekali orang yang bicara bahwa kenapa enggak dilaporin ke Polri. Saya melihat ini adalah sebuah rekayasa politik untuk menjatuhkan Hasyim Asy'ari. Kita akan lihat. Jadi Junimart yang tadi saya sampaikan itu adalah Wakil Ketua Komisi 2. Menanggapi soal dugaan asusila yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terhadap Hasna ini wanita emas, Junimart mengatakan dugaan tindak pidana itu seharusnya dilaporkan ke kepolisian sesuai hukum untuk menguji pengakuan seseorang menyangkut dugaan tindak pidana asusila dan tindak pidana lainnya. Tentunya harus melalui jalur hukum, yaitu lembaga kepolisian. Politikus PDIP ini mengatakan hal itu bukan ranah DKPP. Jika terbukti secara hukum, barulah DKPP bekerja memutus terkait etik. Ya, menurut saya juga ini logika yang relevan menurut saya. Ini logika yang cocok karena ini hanya berbicara hukum aja. Kita pembuktian yang benar-benar jelas itu adalah di pengadilan atau di hukum.
Makanya harus dilaporkan ke polisian dulu. Nanti akan dilakukan penyidikan, akan ada BAP dan lain sebagainya untuk membuktikan bahwa ini benar-benar terjadi atau tidak. Karena ini rentan sekali untuk rekayasa politik untuk menjatuhkan seseorang. Jadi untuk video soal wanita emas itu aja. Ditunggu updatean berita-berita selanjutnya. Ditutup. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.